Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran terkait kebijakan satu peta. Pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan membahas mengenai proses pembangunan sipil jaringan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan 5 aspek jaringan informasi geospasial daerah atau JIGD. Pada video ini kita akan melanjutkan membahas tentang penyiapan aspek sumber daya manusia, aspek teknologi, dan aspek standar data informasi geospasial atau IG yang telah dikaji dan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan. Mari kita simak videonya. Aspek sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam pelaksanaan percepatan kebijakan satu peta. Adapun hal yang telah kita lakukan dalam penyiapan aspek sumber daya manusia yaitu 1. Identifikasi kapasitas kelembagaan dan teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan percepatan kebijakan satu peta guna mendukung tata guna lahan berkelanjutan. Yang kedua, identifikasi kebutuhan sumber daya manusia di OPD atau organisasi perangkat daerah sesuai dengan keahlian yang berhubungan dengan informasi geospasial. Di antaranya adalah geografi, geologi, geodesi, dan perencanaan wilayah dan kota, dan sebagainya. Yang ketiga, kita melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan teknis tim penyelenggara kebijakan satu peta secara berkala atau berkelanjutan. Yang keempat, kita melakukan TOT atau Training of Trainer. Dan yang kelima, kita melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kapasitas terhadap kapasitas kelembagaan dan teknis yang diperlukan. Oke, kita bahas selanjutnya mengenai aspek teknologi. Seperti kita ketahui, teknologi merupakan satu elemen penting dalam penyelenggaraan informasi geospasial, sehingga teknologi yang digunakan perlu mengikuti standar nasional yang sudah ada agar kegiatan berbagi pakai data geospasial tidak mengalami hambatan teknis. Di Provinsi Sumatera Selatan melakukan proses pengelolaan data menggunakan perangkat lunak SIG, baik yang komersil maupun open source. Selain itu, terdapat WebGIS dan sistem informasi yang memanfaatkan data dari Geoportal Provinsi Sumatera Selatan dengan tujuan untuk membantu proses perencanaan yang terdiri dari ada 6 WebGIS. Antara lain, 1 Sikon Plus, 2 Sigertak Plus, ketiga Citarum Sumatera Selatan, keempat Songket atau Sistem Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Terpadu Sumatera Selatan, yang kelima Corona Provinsi Sumatera Selatan, dan yang keenam adalah Sistem Informasi Gambut Provinsi Sumatera Selatan. Perangkat keras atau hardware juga sangat diperlukan dalam menunjang proses pelaksanaan percepatan kebijakan satu peta. Di antaranya pastinya adalah komputer atau laptop serta server dengan kualifikasi yang high-end sebagai media untuk aplikasi Geoportal. Nah, dalam kaitannya dengan teknologi, kita bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kominfo yang berperan dalam penyiapan ruang yang memadai untuk penyimpanan server. Selain itu, terdapat 4 kunci pembelajaran yang dapat diambil dalam mendorong penyiapan aspek teknologi terlaksana dengan baik, yaitu 1. Identifikasi kebutuhan sistem. Yang kedua, pembuatan desain arsitektur dan pembangunan sistem basis data atau geoportal dan infrastruktur guna mendukung pengelolaan data dan informasi daerah. Yang ketiga, dukungan pembuatan sistem dan aplikasi yang mendukung dalam perencanaan, pemantauan, dan pengambilan keputusan yang saling terintegrated antar sistemnya. Dan yang keempat adalah koordinasi yang baik antar organisasi perangkat daerah atau OPD sesuai dengan tupoksinya dalam proses monitoring dan evaluasi sistem. Nah, untuk selanjutnya kita masuk dalam aspek standar data informasi geospasial atau IG. Untuk melakukan pengelolaan data dan informasi geospasial dibutuhkan standar operasional prosedur atau SOP dan peraturan lainnya yang menunjang, sehingga data dapat dibagi pakaikan dan terwujudnya satu peta. Data dan informasi geospasial yang diamanatkan dalam Perpres nomor 9 tahun 2016 adalah sebanyak 85 informasi geospasial tematik. Lalu pada Perpres terbaru nomor 23 tahun 2021 ada 72 penambahan informasi geospasial tematik. Sehingga total ada 158 peta tematik dari 34 provinsi dan 24 kementerian atau lembaga. So, apa saja nih yang bisa dilakukan oleh tim percepatan kebijakan satu peta di Prov Sumsel dalam mempersiapkan data-data informasi geospasial? Antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah kita mengidentifikasi produsen dan wali data di daerah. Yang kedua, kita mengidentifikasi ketersediaan data dalam format geospasial. Ketiga, kita menyusun katalog data geospasial. Keempat, melakukan kegiatan forum data secara berkala.
Kelima, melakukan koordinasi dengan instansi vertikal dalam proses identifikasi dan penyediaan data di tingkat nasional. Yang keenam, kita melakukan proses updating data dan perbaikan pada data sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Nah, serangkaian kegiatan di atas didukung dengan proses kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi atau yang sering kita singkat dengan KIS. Dan bagaimana nih tim pelaksana percepatan kebijakan satu peta melakukan proses-proses tersebut? Akan kita bahas pada rangkaian video pembelajaran terkait kebijakan satu peta berikutnya. Demikianlah video pembelajaran terkait dengan aspek SDM, teknologi dan standar data IGF di Prof Sumsel. Kelima aspek jaringan informasi geospasial tersebut diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan dan tingkat urgensi dari pemerintah daerah masing-masing. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat dan memberikan informasi yang lengkap mengenai pelaksanaan percepatan kebijakan satu peta yang dapat diimplementasikan di provinsi dan kabupaten kota lainnya. Jangan lupa untuk menonton video pembelajaran selanjutnya ya. Salam satu peta.